keluar dari lift barang, gue nggak merhatiin kalau di situ ada tangga. Gue ngobrol sebentar sama tim gue, ntar kita plannya gini Bray. Oh oke ya Bray, lu ambilin tangga. Ya bang, gue lagi repot nih, gue bawa kertas kan, floor plan gitu kan, sama bawa ada beberapa spare part gitu. Lu aja bang. Oh enggak, gue ngapain gue ngambil tangga deket pocong bang. Pas gue lihat bener pocong bang, tinggi 2 meter. Pas gue lagi jalan balik, mata gue tuh, ekor mata ya, itu ke distract sama salah satu kamar yang hordingnya kebuka. Kayak refleks aja gitu, kalau hording kebuka gue pasti nengok gitu. Nah pas gue nengok, gue ngeliat ada laki-laki pakai baju putih, kemeja putih, celana putih, itu diri ngadep membelakangi gue. Padahal itu kan kamar biasanya kalau dibuka gitu kan kosong ya, nggak ada yang huni. Nah itu ada laki-laki itu, tapi yang bikin gue merinding adalah lehernya ini mau putus bang. Jadi kepalanya dia tuh kayak gini bang, ngadep ke belakang, dan dia ngatin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue kali ini akan menceritakan kisah pengalaman horornya pada saat dia bekerja di sebuah perusahaan tower sinyal. Dan lebih lengkapnya lagi nanti biar narasumber gue aja menceritakan apa aja nih yang dialami pada saat dia bekerja di tempat itu. Ya udah langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang Fairuz. Duh, thank you nih udah mampir lagi nih. Siap. 3 kali ya. Udah 3 kali nih bang ya. Siap. Nah jadi buat kalian semua nih Sobat Dimensi yang belum nonton ceritanya Bang Fairuz. Jadi Bang Fairuz ini udah pernah menceritakan rumah pocong ya bang. Ya betul. Sama perjalanan touring lu ya. Ya selama di komunitas motor lah. Komunitas motor ya. Ya, Nah betul. nanti kalian semua langsung aja kepoin videonya di Dimensi Mistik, ada di sini dan thumbnailnya seperti ini pastinya. Dan Bang Fairuz, tadi kita sempat ngobrol sebentar nih. Siap. Lu ngalamin kejadian horor lagi nih pada saat lu bekerja di sebuah perusahaan tower sinyal. Betul bang. Kalau boleh diceritain sedikitnya dulu seperti apa nih bang? Itu awal 2018. 2018. Timelinenya bereret nih ya, dari gua kecil, Iya. gua beranjak gede, ABG monyet, sampai lulus SMK dan kuliah, sampai kerja nih. Timelinenya nih, jadi panjang nih. Yang belum nonton, tonton dulu aja lah part 1, part 2-nya. Nah, jadi waktu itu gua kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi bang, lebih tepatnya BTS indoor. Jadi kerjaan gue tuh untuk kontrol sinyal-sinyal di dalam gedung. Nah sinyal-sinyal ini kan dari untuk HP ya sebenarnya. Jadi bersifat tuh 24 jam karena kan gedung itu kan non-stop ya bang sebenarnya. Mungkin para pekerja di gedung kayak pekerja lift atau gondola paham lah kerjanya gimana. Jadi ada beberapa kali gue diharuskan ke site itu malam-malam bang, darurat ya sifatnya, nggak setiap hari sih. Nah daruratnya itu tapi jamnya itu jam-jam krusial bang, dalam arti jam krusial bagi mereka lah, bukan bagi manusia ya. Malam banget nih. Menuju pagi mungkin Menuju bang, pagi ya. Betul. Nah jadi ya adalah pastilah yang disengin, digangguin, adalah pokoknya. Lu banyak banget ngalamin kejadian horor nih pasti. Lumayan bang. Banyak banget pasti rentetan horornya ya. Banyak bang, dari setiap gedung yang gue pegang. Hampir semuanya. Tapi gue bisa tahan dulu nih bang ceritanya. Siap. Nah jadi buat kalian semua pasti udah pernah penasaran nih sama cerita lengkapnya dari Bang Fairuz. Dan gue lagi-lagi mau ngingetin dulu nih buat kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Fairuz, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Fairuz ini. Dan gue rasa cukup, opening gue udah kelamaan, yaudah nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja nih kita petik ceritanya. Bang Fairuz bisa langsung lu mulai aja nih bang ceritanya. Oke. Awalnya gue sih sebenarnya waktu itu magang ya bang, buat salah satu syarat gue lulus pas kuliah. Jadi skripsi gue itu mengangkat tema
tentang jaringannya itu kan sebenarnya luas ya waktu gue kuliah itu. Nah ini mengerucut ke jaringan seluler. Gue sih dulu waktu magang nggak sampai ke lapangan banget, jadi cuman bikin dokumen report aja. Kalau boleh tahu nih tahun berapa nih Bang? 2018 Bang. 2018. Nah pada waktu itu ketika gue sudah selesai sidang, otomatis gue punya SKL dong. Akhirnya gue ngelamar kemana-mana, ada beberapa interview, ternyata belum rezeki ya mungkin ya, jadi belum kerja lah, masih nganggur. Nah perusahaan tempat gue magang waktu itu nyata manajer gue tuh WA pagi-pagi tuh Bang, gue beruang juga sih habis ngantar adik gue sekolah. Mas sibuk apa sekarang? Saya masih ngelamar kerja aja nih Pak di mana-mana. Oh masih free ya? Iya. Ya udah kalau gitu besok ke kantor deh. Udah stop di situ, dia nggak jelasin doang, gue cuma bilang iya Pak siap. Oh nggak ada kelanjutannya lagi? Nggak ada. Nah gue mikir apakah kerjaan gue yang dulu itu ada yang salah atau gimana. Waduh gue agak gimana namanya tanggung jawab ya. Akhirnya gue penuhi panggilan itu. Akhirnya pas ngobrol sebentar, yaudah tuh masih banyak dokumen, kerjain dah. Maksudnya gimana ya Pak? Ya udah kerjain aja kata dia. Akhirnya gue diterima bekerja tanpa ada satset gitulah, dokumen-dokumen formalitas, nggak pakai kayak gitu sama sekali. Akhirnya gue kerja. Waktu 2018 sih, karena itu udah mulai akhir ya, kerjaan gue masih tetap biasa aja di komputer ya, maksudnya dalam arti bikin report doang. Masuk 2019, masih awal sih, nggak Januari, mungkin antara Februari atau Maret ya, gue lupa. Itu gue udah mulai ditugaskan ke lapangan. Nah waktu itu gue ada di bagian project awal-awal. Masuk 2019 gue di bagian operation and maintenance. Nah di maintenance ini kan jadi kalau ada gangguan sinyal atau ternyata sinyalnya down atau listrik gedung tersebut ada pemadaman, di situ baru tuh ada report tuh kalau site-nya itu down, harus di up lagi. Caranya gimana? Kita ke lokasi untuk ngecek sekaligus mengangkat lagi daya listriknya gitu Bang. Nah berjalannya waktu, gue awalnya masih belajar, belum paham apa-apa ya, namanya bocah baru lulus. Berjalannya waktu itu gue in charge juga nih Bang, dipercaya untuk supervisi. Kalau ada pihak operator atau vendor yang mau visit ruang BTS, itu harus melalui gue. Termasuk report juga harus melalui gue. Karena buat tim ada beberapa teknisi, cuman kan nggak bisa menghandle semuanya ya. Nah suatu ketika pernah gue ada troubleshoot. Ini pengalaman yang pertamanya banget ya. Gue rentetin kejadiannya. Di pengalaman yang pertama ini di salah satu gedung bank pusat di Jakarta. Sudah Jakarta ya. Iya. Nah di situ gue troubleshoot memang dari siang sampai sore. Di situ ada wilayah untuk anak-anak gondola sama BTS. Kesalahan gue sama temen gue waktu itu, kita nggak koordinasi ke bagian engineering kalau kita masih di atas sampai maghrib. Ketika kita udah selesai, ada laporan, ini udah approve belum? Udah, oke kita izin balik kanan ya. Pas kita mau pulang, ternyata pintu tangga darurat ditutup, dikunci. Oh dikunci sama petugas keamanannya nih. Betul. Nah pas kita mau pulang nggak bisa, akhirnya kita koordinasi dulu dong. Oke sebentar ya, orang lagi istirahat gitu. Akhirnya kita balik lagi ke ruang BTS karena gue minta waktu itu, udahlah kita ngadem aja dulu di BTS karena kan AC kan. Pas mau balik ke BTS kan di situ ada tempat anak-anak gondola juga. Gue melewati itu dong. Kata temen gue, jangan nengok ya. Emang kenapa? Jangan dilatin pokoknya. Ini gue udah ngeliat di situ ada kuntilanak Bang. Ada kuntilanak nih. Kuntilanak. Cuman posisinya mirip kayak di pohon mangga gue deh. Lagi gini aja mainin rambut. Posisi terbang. Bener-bener nggak napak sama sekali. Terbang itu agak tinggi. Agak tinggi dalam arti ya mungkin sekitar setengah meteran lah kira-kira. Jadi tinggi dia posisinya. Akhirnya teman gue udah takutan. Cuman gue pada waktu itu ya karena gue udah dari kecil
di sini terbiasa sering ngeliat ya gue udah terbiasa aja. Cuma teman gue bener-bener ketakutan. Udah akhirnya kita buru-buru sambil koordinasi minta dipercepat. Pas ketemu pihak engineering akhirnya dibukain, alhamdulillahnya kita balik lagi dia udah nggak ada. Oh, udah hilang tuh kuntilanaknya. Cuman ini yang lucu nih, si engineering ini bilang, ngeliat si cantik nggak? Oh, dia udah tahu ternyata bang. Oh iya. Ternyata dia tahu jam-jam nongol si Krusialnya cantik. nih. Iya, jam-jamnya si cantik ini keluar dia tahu. Hah? Oh, tahu ya, aku gituin. Iya. Kata teman gua, udah buruan turun. Ceritanya di bawah aja, karena dia udah buru kena mental mungkin ya waktu itu ya. Ngobrol-ngobrol, akhirnya ya kita sih udah pada tahu jam-jam itu pasti pas azan maghrib. Logika gue masuk, karena kan waktu maghrib itu pertukaran dunia ya, jamnya pertukaran dunia. Jadi ya mungkin itu udah jadi rahasia umumnya mereka lah. Nah itu sih yang pertama kali gue alamin. Itu masih 2019, gue masih belajar banyak. Masih di tahun yang sama, waktu itu gue lagi tidur. Sebelum gue tidur tuh gue udah nerima laporan kalau dari beberapa site yang kita pegang sudah dilakukan troubleshoot. Akhirnya tim gue pulang dong. Itu sekitar jam 10 sampai jam 11-an lah baru sampai rumah. Jam 1 pagi gue ditelepon sama pihak vendor. Om, bisa ke site ini nggak? Katakan site A lah. Kenapa om? Down om, tolong ya. Itu suspeknya apa om? Pemadaman listrik. Ini kita harus up lagi. Oh iya om, oke, berangkatlah gua. Mau nggak mau, karena tim gue baru pulang bang jam 10, jam 11 kan baru sampai rumah. Gue nggak enak dong. Ketambah posisi di situ gue yang paling muda. Jadi gue kayak mau minta tolongnya juga nggak enak karena mereka udah punya anak dan istri ya. Akhirnya gue berangkatlah ke salah satu gedung itu. Jadi lu nggak ada yang nemenin nih bang, sendiri aja? Sendiri bang, sendiri. Kalau ini sendiri, benar-benar sendiri. Akhirnya gue berangkat sendiri. Ketika gue sampai di lokasi, gue langsung koordinasi ke security dulu. Karena waktu itu jam piketnya engineering nggak lagi di ruangannya, di salah satu pos lah. Mungkin di ruang engineering juga bosen kali ya, sendirian atau berduaan doang. Di pos itu rame, ada pihak engineering, ada pihak security, ada pihak OB juga. Pas gue udah koordinasi sama security, si engineering ini yang piket lagi ngumpul di satu pos. Posnya ini ada pihak engineering, pihak security, sama pihak OB. Mungkin yang pada piket malam ya. Mungkin bosen ya di ruang engineering sendirian atau berdua doang. Gue selesai koordinasi, gue bilang, Pak, saya dari ini mau cek ke BTS. Oh ya udah, tahu kan lokasinya? Tahu Pak. Gue gituin kan, karena udah agak tua orangnya. Akhirnya beliau nanya, saya nggak usah nemenin ya. Ini lagi jaga ini, alasannya gitulah. Mungkin doi paham kali ya. Ini namanya doi di situ udah kerja lama ya, paham dah. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Ya udah gue berangkat sendiri. Gue dengan santainya naik karena itu posisi di atas ya, di rooftop. Menuju akses itu agak jauh. Gue harus melewati kantin dan naik tangga di sebelah lapangan tenis. Baru ketemu lapangan futsal habis naik tangga. Dari lapangan futsal itu gue jalan lagi. Pas baru nginjek kaki mau naik tangga, gue langsung merinding. Terus gue langsung mikir, wah, udah disambut nih. Hawanya udah beda nih. Udah beda banget bang, udah anyep, sepi, hening, dingin. Akhirnya gue buat relax, ya bakar rokok. Waktu itu gue habis bakar rokok, bener aja sepanjang gue jalan melewati tangga itu, ngelewatin lapangan futsal sampai ke ruang BTS, itu banyak tuh, gue ngerasa tuh gue diikutin. Nggak cuma satu atau dua, ada lebih dari dua yang ngikutin gue. Gue ngerasa karena belakang gue nih dingin tapi berat, jadi bikinnya efek sampingnya tuh kayak gue agak ngantuk. Bawaannya ngantuk, nguap mulu, karena gue ngerokok. Ya logika aja ya,
orang ngerokok ada yang ngantuk nggak sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin dong logikanya. Nah ini gue ngantuk bawaan gue, tapi gue merokok. Nah gue langsung mikir, duh gini ya godaannya ya. Akhirnya gue baca ayat kursi, baca tahlil. Gue kira cabut, nggak tahu jaga jarak. Oh, jaga jarak doang. Jaga jarak doang. Gue tetap kayak dipantau lah dari jarak jauh. Dan lu masih merasakan Masih hal merinding. Gue ngerasa banget. Pas gue sampai depan ruang BTS, itu merinding gue lebih dari di tangan doang bang, sampai ke leher, sampai ke muka. Nah kalau kata teman-teman gue yang ngerti ya, kalau udah sampai muka itu katanya makhluknya udah banyak. Kan tadi gue cerita ya kalau menuju BTS itu aksesnya melewati pinggir kamar hotel itu ya, yang ada jendela gitu. Biasanya kalau ada yang ngisi itu hording ditutup bang. Kalau yang nggak ada penghuni atau penyewanya, hording dibuka. Pas gue lagi jalan balik, mata gue tuh ekor mata ya, itu ke distract sama salah satu kamar yang hordingnya kebuka. Kayak refleks aja gitu, kalau hording kebuka gue pasti nengok gitu. Nah pas gue nengok, gue ngeliat ada laki-laki pakai baju putih, kemeja putih, celana putih, itu diri ngadep membelakangi gue. Padahal itu kan kamar biasanya kalau dibuka gitu kan kosong, yang nggak ada yang huni. Nah ini ada laki-laki itu, tapi yang bikin gue merinding adalah leher ini mau putus bang. Jadi kepalanya dia tuh kayak gini bang, ngadep ke belakang, dan dia ngatin gue. Situ gue mau kabur, mau lari, tapi gue nggak bisa. Akhirnya gue sempet lama di situ bang, diem, ngatin doang bengong, kayak nge-freeze gimana sih? Nah gue nge-freeze di situ, nge-freeze ya mungkin sekitar 2 menit 3 menit, karena itu waktu itu bulan puasa, mau azan maghrib. Waktu itu gue lagi agak buru-buru mau ke bawah ya buat beli makanan gitu ya. Gue baru bisa leluasa gerak tuh pas gue dengar azan. Lu baru bisa gerak dengan sempurna lagi nih, normal lagi. Betul, gue udah nggak nge-freeze dan laki-laki itu udah nggak ada. Tuh bulan puasa padahal. Jadi yang waktu itu gue bilang ada yang kesurupan di bulan puasa, yang katanya Pak Ustadz bulan puasa setan dikurung, itu 2 kali gue udah 3 sama yang bukber di sini. Udah dipatahkan tuh sama sekali tuh. Ternyata masih banyak hantu-hantu yang berkeliaran. Masih penampakan itu ada. Selanjutnya gue pernah ada troubleshoot di salah satu mall dekat sini nih, di daerah Ciledug lah. Orang-orang pasti tahu lah, orang-orang Ciledug mallnya. Di rooftopnya itu ada BTS. Di sana gue ada security yang udah CS lah sama gue. Ibarat kata kalau gue mau melakukan pekerjaan, gue nggak harus repot-repot lapor sana sini dulu, karena udah tahu lah gitu rutinitas gue kalau ke situ pasti ada kerjaan. Itu belum malam banget bang, masih 7:30, masih azan isya, habis komat juga ya. Tiba-tiba si security ini datang, karena pintu BTS gue buka. Datang, cuman diem aja. Karena biasanya kalau gue ada di situ, jadi join, gue kan sering bawa kopi ke situ ya. Ya udah dia join aja ngopi, ngerokok bareng gue. Ini gue diem, dia diemin gue aja flat gitu mukanya. Gue nggak kalau itu bukan dia. Gue redekin, diem bae ente, ngapa belum gajian emang? Itu maksud gue bercandaan gue ya. Gue dicuekin, dikacangin. Ini gue mikir, ini orang apa sih? Biasa juga asik kalau gue cengin. Pas dia habis ngeliatin gue mukanya flat, dia balik badan mau cabut gitu, kayak orang mau pergi gitu ya. Belakangnya bolong bang. Belakangnya bolong tuh, busuk, bolong lagi. Gue mau kabur gimana? Buntu di dalam BTS. Gue di dalam BTS. Gue cuma bisa diem aja, diem baca ayat kursi, dah gitu doang. Dan security tetap jalan aja nih, ninggalin lu nih. Cabut. Gue nggak merhatiin. Diem stuck gitu aja. Enggak, gue nggak merhatiin dia napak apa enggak. Gue diem baca ayat kursi. Waduh, bolong kata gue. Gue langsung diem baca ayat kursi. Udah kayak gitu. Pas gue rasa dia udah cabut, begonya gue keluar. Kayak konfirmasi, bener nggak sih udah cabut? Bener bang, lagi jalan ke arah tram, ke arah ram.
Dan masih kelihatan nih. Masih busuknya itu kalau kita pernah ngeliat sundel bolong, nonton film sundel bolong, kayak gitu bang. Bolong busuk itu baru daging gitu, busuk tapi nggak ada, gue nggak nyium aroma busuk, enggak. Itu gue seketika langsung nelpon yang bersangkutan lah buat urusan kerjaan gue ini udah approve belum sih, cepetan dong agak dipercepat. Kenapa? Ya ini gue ada keperluan lain, gue alasannya gitu. Padahal gue buru-buru cabut dari tempat itu. Itu buat gue itu ngaco sih, masih sore, masa 7:30 orang-orang baru rapi kelar sholat isya. Dari situ tuh di rooftop itu namanya suara masjid kedengeran. Masih kedengeran, masih masuk suara. Masih ada ya, namanya habis kelar sholat kan ada zikirah dulu, itu kedengeran bang. Tapi dia ada di situ lagi jalan arah Keram. Nah, kan dia jalan Keram. Gue balik lewat situ buat turun ke pintu keluar. Gue ketemu dia lagi di Ram. Ada lagi nih sosok. Ada masih jalan turunin Ram. Ya namanya mata kan iseng ya. Gue tetap gue liatin, salahnya gue liatin aja. Tapi abis itu gue langsung, bukan dia. Udah gue langsung pandangan gue fokus. Gue nggak pengen, namanya Ram itu kan dari atas ke bawah, gue takutnya ada apa-apa. Gue nggak fokus dan nggak konsen, takutnya gue kecelakaan situ nggak lucu kan. Akhirnya gue fokus, gue istighfar, gue takbir, gue baca ayat kursi lagi. Alhamdulillah gue selamat. Gue keluar. Dan bener bang, di luar juga masih rame karena di situ mall ini seberangan langsung sama halte busway. Nah orang Ciledug pasti tau lah mall lah, gue nggak perlu sebut. Gue pernah lembur sama tim gue di salah satu mall hits di Jakarta. Lemburnya itu waktu itu sampai ganti hari kebetulannya begitu. Di salah satu lantai teratas kita ada troubleshoot. Di situ memang mereka menyediakan tangga setinggi 2 meter karena kan ceilingnya agak jauh ya, jadi gua harus gapai plafon tuh agak ribet lah, lumayan usaha banget lah. Keluar dari lift barang, gua nggak merhatiin kalau di situ ada tangga. Gua ngobrol sebentar sama tim gua, ntar kita plannya begini Bray. Oh oke ya Bray, lu ambilin tangga. Ya bang, gue lagi repot nih, gue bawa kertas kan, floor plan gitu kan, sama bawa ada beberapa spare part gitu. Lu aja bang. Oh enggak, gue ngapain gue ngambil tangga deket pocong bang. Pas gue lihat bener pocong bang, tinggi 2 meter. Ada pocongnya tuh. Pocong. Gue ngiranya itu pipa peralon. Tapi ternyata pocong. Dan temen lu juga sama-sama ngeliat nih. Ngeliat, dan dia ya emang dia umurnya lebih tua dari gua ya. Beda orang lagi. Jadi dia kayak ogah-ogahan. Karena dia udah ngeliat duluan. Gua nggak ngeliat kalau itu pocong, bener. Akhirnya gue tungguin aja sampai dia ngilang. Pas dia udah ngilang baru gua ambil tangga. Antara besok atau lusanya gua ke situ lagi untuk ngecek lagi. Kata security gini, lu waktu troubleshoot jam berapa bro? Jam 2 bang. Ketemu dong. Ketemu apaan nih bang? Masa nggak tahu sih itu deket tangga. Ternyata udah paham. Security-nya udah paham nih. Kebanyakan orang gedung pasti udah paham. Dan ketika gue kerja malam pasti mereka nanya, ketemu apaan aja lu? Dan ternyata bener. Dia udah tahu di situ ada gitu. Terus dia nanya, lu diludahin nggak? Hah? Diludahin? Maksudnya gue ngeludah ke dia? Enggak. Lu diludahin nggak sama tuh pocong? Enggak bang, emang dia ngeludah. Tuh anak-anak pantry tuh, anak-anak kitchen banyak yang kena dari dia. Makanya di kitchen tuh harus wangi banget. Oh, yang diludahin sama sosok pocong ini. Ternyata banyak yang kena. Alhamdulillah, gua sama teman gua didiemin aja. Kan bekas ya, kalau ada ludahnya itu mau dimanapun. Gue dikasih tahu sama salah satu anak kitchennya. Di sini bang, bekasnya. Bekas ludahan dari si pocong ini. Bentuknya tuh kayak panu. Iya kayak panu gitu, tapi agak hitam. Kayak luka bakar juga lah. Dan itu bau bang. Itu gue pertama kali ngeliat yang namanya orang bekas diludahin pocong bau.
Ternyata kata orang-orang di luar tuh yang bilang diluden pocong tuh bau. Nah itu bener bau. Iya, yang kita dengar kadang seperti kayak gitu. Betul. Ya. Nah sebenarnya ada salah satu lagi gedung di dekat bandara. Cuman ini minor sih bang, nggak parah sih. Kayak gue cuman disambit batu aja pas lagi ada troubleshoot. Nah di situ sih gue tahu siapa yang nyambit, pasti penghuni situ. Cuman alhamdulillahnya cuma disambit doang ya, nggak nongolin gitu ya. Udahlah ya. Jadi biasa aja. Ya udah gitu aja lah gue. Udahlah gue gak ganggu lu, gue lagi kerja nih. Iya. Urusan lu lah, urusan gue gitu. Itu sih bang kurang lebih pengalaman gue. Sama yang terakhir di kantor. Posisi gue di lantai 3, bos gue di lantai 2, direktur. Dia ngelihat gue tuh ke arah kamar mandi. Jadi posisinya tuh meja gue di sini. Posisi lu itu tempat apa komputer server. Jarak 2 meter itu ada pintu geser yang menuju ke kamar mandi. Nah pintu geser ini dimainin bang. Pas gue nengok berhenti geser. Gue balik tatapan gue ke komputer, geser. Karena dari ekor mata gue kelihatan geser nih. Gue nengokin lagi, berhenti geser. Akhirnya gue beraniin diri, gue paranin, gue tutup, gue kunci. Nah pas gue kunci, gue balik lagi, duduk, dibuka. Dengar gue bunyi cetek gitu. Kuncinya dibuka nih. Dibuka. Jadi modelan kuncinya tuh kalau pintu geser itu dikeatasin buat kunci, dikebawahin buat ngebuka handle-nya. Waduh, bunyi nih dalam hati gue. Akhirnya gue beraniin diri, gue nengok lagi, pintu berhenti geser, gue ke komputer, geser lagi. Pas gue nengok berhenti, akhirnya di situ gue kayak kesel lah, gue lagi kerja diganggu. Waktu itu gue rokok gue humil, gue ambil sebatang rokok, gue lempar rokok gue ke dia. Gue inget banget rokok gue posisinya tuh nggak jauh dari pintu gesernya. Adem tuh bang, gue kerja nggak diganggu sama sekali. Udah nggak bergeser lagi nih pintu. Nggak geser sama sekali. Terus. Akhirnya pas gue udah selesai kerja, waktu itu gue lembur ya, jam 9-an gue selesai. Gue mau pulang itu, gue mau kencing dulu. Otomatis gue lewat pintu geser itu. Pas gue lewat pintu geser tuh rokok gue nggak ada. Padahal gue tuh kayak maksud gue udah lu nggak usah ganggu. Nih gue kasih rokok. Ternyata bener dia mau rokok bang. Oh iya. Nah kalau lempar itu hilang tuh tiba-tiba rokok. Yang uniknya ini bang, yang uniknya. Bos gue ternyata ada di lantai 2 dan dia mantau dari CCTV. Iya. Dia cerita sama gue keesokan pagi. Dia ngajak gue ke ruangannya. Nih kamu lihat CCTV. Kuntilanak bang. Kelihatan jelas nih. Jelas di CCTV. Padahal dari mata gue nggak kelihatan. Tapi dari CCTV ketahuan. Makanya dia cerita, makanya saya pulang duluan. Saya mau ngabarin kamu udah ketakutan. Akhirnya bosku langsung pulang duluan ke lantai 1, langsung cabut. Itu gue digangguin sama kuntilanak. Dan memang dia ada di situ ternyata dari senior gue. Penghuni kantor lu ini. Betul. Gitu sih bang, kurang lebih pengalaman gue pas kerja jadi pegawai telekomunikasi. Lu buka pintu yang dari selesai ngerjain tower nih, yang pas lu buka pintu kan tiba-tiba ada sosok kuntilanak tuh. Tuh kalau boleh gua tahu sosoknya lagi kayak gimana nih bang? Berdiri diem. Tapi berdirinya dia itu kan nggak napak ya. Iya. Jadi kayak terbang goyang-goyang gitu bang. Goyangnya sih nggak parah, goreng-gorengnya nggak parah. Cuman gue tahu kalau dia tuh posisinya tuh nggak stuck, tapi ada geser-geser dikit gitu. Dan itu jelas banget ya, nggak jauh banget dari lu nih, karena kan pas lu buka 1,5 meter lah. Jaraknya 1,5 meter ya, deket banget depan muka gue persis. Wajahnya nih nunduk atau? Oh rambut semua. Oh. Jadi gue nggak tahu mukanya tuh gimana. Kalau yang di sini kan gue ngeliat. Iya. Matanya kagak sinkron, terus ada di sini, terus matanya di sini kayak orang juling. Iya. Ya matanya merah api gitu. Ini enggak, gue nggak ngeliat karena ketutupan rambut semua. Dan rambutnya tuh nggak panjang bang, segini dong lah, sedada lah. Iya. Ya gitu ya, berantakan gitu rambutnya. Dan yang sosok security nih, yang lu anggapan lu nih security kantor itu kan, gedung itu kan. Lu tegur, lu tanya, terus diem aja. Pas jalan itu lu lihat
belakangnya bolong nih. Bolong bang. Kayak sundel bolong. Betul betul. Dan dia sama sekali nggak nengok ke arah lu nih bang. Pas dia lagi ngampirin gua doang, Iya. dia ngatin ke gua, dia ngeliat ke gua. Makanya gua cengin. Ente diem aja bang, belum gajian apa? Biasanya soalnya dia orangnya gacor bang, yang ngomongin kerjaan lu malam mulu atau ngomongin janda lah gitu loh. Asik lah sama Biasalah, lu nih ya. asik-asikan aja lah gitu lah. Ini diem aja, gue cengin dia diem. Biasanya enggak kalau gue cengin, belum gajian apa ente? Iya nih belum nih, kopi lah, itu kopi ada. Biasanya gue gituin bang. Dan lu nggak curiga nih kenapa dia diem aja awalnya? Gue mikirnya sih, ya mungkin dia lagi lelah ya, namanya jaga malam. Iya. Tapi kan itu masih sore banget, belum terlalu capek lah. Isa lah ya. Iya, jam-jam isya lah. Isa lah. Orang masjid aja masih ada bunyi zikir kok. Nah pas gue tau kayak gitu, sakti juga nih, berani nih dia. Ada orang lagi zikir, dia cet nongol. Iya. Gue nggak tahu sih itu sejarahnya gimana, karena gue ngobrol sama security juga, security nggak ada yang tahu kalau ada Sosok yang sundel bolong itu. Dan dia sama sekali nggak nengok ke arah lu, nggak noleh ke arah lu. Oh pas dia cabut? Iya. Enggak, lempeng aja flat. Langsung flat aja tuh. Flat aja. Gila banget ya. Mungkin setiap kantor pasti ada penghuninya ya bang. Betul betul. Apalagi ruangan-ruangan yang gelap, suka digelap-gelapin. Yang lu lembab lah rooftop apalagi. lagi paling atas kan. Nah itu dia bang. Rooftop kan jarang dijamah Dihuni manusia. sama orang. Iya. Gue rasa udah semua nih bang yang udah lu ceritain. Udah bang. Wih, gila, horor banget nih. Perjalanan yang benar-benar pengalaman mistis dialamin sama Bang Virus. Wah, ngeri banget nih pastinya nih. Dari setiap gedung ke gedung pasti ada aja gangguan. Pasti ada bang. Semua orang yang kerja di gedung itu, baik dia security, OB, orang lift atau gondola, Pasti punya pengalaman engineering, horor tersendiri. ketika dia shift malam, adalah pasti. Nggak mungkin nggak ada. Pasti nih bang. Apalagi daerah Jakarta ya, terutama. Pasti. Oke nih bang Virus, thank you banget nih bang. Siap bang. Udah mau berbagi lagi nih ceritanya di Dimensi Siap. Mistik. Thank you udah datang lagi nih bang, jauh-jauh dari Pasar Minggu. Makasih banyak nih udah dijamu nih. Siap. Dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih. Sukses terus buat karir lu bang. Amin. Dan sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Virus ketika dia bekerja di perusahaan yang bisa dibilang mengecek tower-tower sinyal. Dan sebelum gua akhir video ini, sekali lagi kalian yang belum nonton videonya atau cerita horornya Bang Virus yang rumah pocong dan perjalanan touring, kalian langsung aja kepoin videonya, ada di paling bawah ini. Dan sebelum gue akhirnya lagi, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Virus, mau berbagi cerita dan jadi narasumber di Dimensi Mistik, atau ceritanya mau gue bawain langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung nih DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic nih, seperti yang dialami sama Bang Virus. Sekali lagi gue izin pamit, gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Virus pamit undur diri. Ciao.